Saudara-saudari, dalam video kali ini kami akan membahas berkaitan dengan konsep kristologi dan trinitas dari perspektif Anselmus. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri adalah Frater Boni dan ini teman saya. Saya Frater Silver. Saya Frater Johan CMF. Saya Frater Pius Okso. Dan untuk lebih mendalami berkaitan dengan konsep kristologi dan trinitas dari Anselmus, kita akan mendalami dari pemateri yang sudah ada di sini. Untuk mendalami berkaitan dengan konsep kristologi dan trinitas dari perspektif Anselmus, tentunya di tempat pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu berkaitan dengan latar belakang atau siapa sih Anselmus itu. Maka di sini sudah ada pemateri dari Frater Pius. Jadi bagaimana Frater Pius bisa menjelaskan berkaitan dengan riwayat atau latar belakang dari Anselmus itu sendiri. Silakan. Oke. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana Santo Anselmus, sejarah dan bagaimana karya-karyanya yang hidup sampai sekarang ini. Nah, Santo Anselmus dari Canterbury mulai tahun 1033 sampai 1009. Ia adalah filsuf dan teolog Kristen terkemuka pada abad ke-11. Ia terkenal karena argumen ontologisnya yang terkenal tentang keberadaan Tuhan dan proslogion, tetapi kontribusinya terhadap teologi filosofis dan bahkan filsafat secara umum. Nah, namun jauh melampaui seperti itu argumen ontologis yang dari Anselmus sendiri yang membuat karya-karyanya menjadi terkenal. Lalu Anselmus sendiri lahir pada tahun 1033 di dekat Aosta dan pada masa itu merupakan kota Burgundi di perbatasan dengan Lombardia. Lalu pada tahun 1060 Anselmus masuk biara sebagai novis dan bakatnya kelihatan dalam bagaimana ia menghayati hidup membiara dari intelektualnya dan spiritualnya. Bahkan Anselmus juga membawakan kemajuan pesat bagi biara Benediktin secara pesat ketika Lanfranc diangkat menjadi abbas Saint pada tahun 1063. Anselmus terpilih untuk menggantikan sebagai prior di biara Benediktin. Ia juga terpilih menjadi abbas pada tahun 1078 setelah kematian Herluin, pendiri dan abbas pertama. Lalu yang karya-karyanya yang sekarang sampai hari ini kita pelajari yaitu tentang filsafat dan teologi. Di samping kegiatan mengajarnya juga, dia juga sebagai administrasi dan korespondensi yang ekstensif sebagai penasihat dan para penguasa bangsawan juga di seluruh Eropa dan sekitarnya. Karya-karyanya selama di Beck meliputi Monologion dari tahun 1075 sampai 1076, Proslogion juga dari tahun 1077 sampai 1078, dan 4 dialog filosofisnya De Grammatico kemungkinan tahun 1059 sampai 1060. Meskipun penanggalan karya ini masih banyak diperdebatkan, dan De Veritate, De Libertate Arbitri, dan De Casus Diaboli tahun 1080 sampai 1086. Pada tahun 1093 Anselmus dinobatkan sebagai uskup Canterbury, uskup agung yang sebelumnya mantan guru Anselmus. Lanfranc telah meninggal 4 tahun sebelumnya, tetapi Raja William Rufus telah meninggalkan tahta kerajaan kosong untuk menjarah pendapatan uskup agung. Terima kasih. Iya, kira-kira seperti itu berkaitan dengan
latar belakang atau riwayat dari Anselmus. Oke, tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan latar belakang atau riwayat dari Santo Anselmus itu sendiri. Sekarang kita akan lanjut berkaitan dengan konteks teologi dari Anselmus itu sendiri. Maka di samping saya sudah ada pemateri, ya tinggal saudara-saudari mendengarkan berkaitan dengan sejarah teologis dari Anselmus. Silakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Nah, kalau kita sebenarnya bicara soal sejarah teologi dari Santo Anselmus, saya bisa menjelaskan sebenarnya dalam 4 poin. Yang pertama itu konteksnya secara umum, yang kedua itu konteks intelektualnya, kemudian yang ketiga itu sebenarnya konteks teologis, tapi dalam hal ini saya membaginya dalam 2 hal. Yang pertama itu konteks tentang keselamatan, dan yang kedua konteks tentang Trinitas. Nah, kita ke poin yang pertama dulu ya moderator, soal latar sejarah umum atau konteks secara umum dari teologi Anselmus. Nah, Anselmus itu hidup, sudah dijelaskan dalam sejarahnya tentang riwayatnya tadi, bahwa Anselmus itu hidup di awal abad pertengahan, itu sekitar tahun 1033 sampai 1109. Nah, awal abad pertengahan itu juga dikenal sebagai masa skolastik ya, gitu. Nah, saat itu Eropa baru bangkit setelah kekacauan pasca runtuhnya Romawi Barat. Nah, pada saat itu juga gereja kemudian menjadi pusat dari intelektual, dari sosial, dari politik. Itu yang terjadi pada abad pertengahan, pada awal-awal di mana Santo Anselmus itu hidup. Nah, Anselmus sendiri, jadi ketika gereja menjadi pusat, jadi biara-biara itu tidak hanya jadi tempat berdoa, tapi itu sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat dari banyaknya tulisan-tulisan yang kemudian lahir. Nah, Anselmus sendiri kan itu sudah dijelaskan tadi, seorang biarawan Benediktin. Nah, dia itu di Biara Beck di Normandia, yang dikenal karena semangat studinya. Jadi seluruh teologinya sebenarnya itu lahir dari konteks spiritualitas skolastik gitu, atau spiritualitas monastik. Nah, kemudian kalau kita mau melihat soal konteks sosial politiknya, pada waktu itu gereja dan negara sebenarnya memiliki pertentangan atau bersitegang, di mana ada yang istilahnya hak investitur, di mana apakah paus atau kaisar yang berhak untuk mengangkat seorang uskup. Nah, itu ketegangan antara gereja dan negara pada waktu itu. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, soal konteks intelektual. Nah, ini pada masa itu disebut sebagai awal skolastisisme. Jadi sebelum Anselmus, pemikiran teologi itu bersifat monastik dan mistik, atau selalu mengandalkan doa dan kontemplasi, belum memakai argumen yang sistematis. Nah, tapi sekitar abad ke-11 muncul semangat baru untuk memadukan iman dan akal budi atau ratio. Nah, di biara tempat Anselmus sendiri belajar itu sudah berkembang minat besar terhadap filsafat Yunani, dan juga sebenarnya pada beberapa pemikiran dari Agustinus. Nah, waktu itu filsafat yang berpengaruh yakni Platonis, dan juga sebenarnya beberapa pemikiran dari Agustinus yang menekankan bahwa realitas atau menekankan bahwa kebenaran rohani atau kebenaran tentang iman itu lebih tinggi dari hal-hal yang materi. Nah, mereka untuk menjelaskan itu pada masa itu menggunakan logika dan dialektika. Nah, di sini muncul. Jadi sebenarnya Anselmus itu berada dalam peralihan dari monastik ke skolastik. Bisa juga dibilang bahwa Anselmus ini jembatan antara pemikiran dari Agustinus kemudian sampai pada Thomas Aquinas gitu. Nah, kemudian konteks yang ketiga soal konteks teologis. Yang pertama tentang pandangan keselamatan. Nah, sebelum Anselmus, penjelasan tentang penebusan Kristus atau keselamatan itu masih sangat simbolik dan metaforis. Jadi seolah-olah Kristus itu istilahnya mereka, misalnya dari teolog seperti Origenes dan juga dari Gregorius Nyssa, memakai teori penebusan dari
hal-hal yang jahat atau penebusan, seolah-olah bahwa Kristus menebus manusia dengan semacam menipu iblis. Nah, Anselmus menolak ini ya. Anselmus menolak ini dan menekankan bahwa hal itu, kalau kita gunakan teori itu, tidak menghormati keadilan Allah. Maka di Anselmus sendiri memunculkan satu pertanyaan, cur deus homo, mengapa Allah mau menjadi manusia? Nah, di situ kemudian Anselmus berdasar pertanyaan itu, berangkat dari pertanyaan itu menjawab bahwa keselamatan itu sebagai pemulihan penghormatan Allah. Jadi dosa itu kemudian menghina kehormatan Allah, kemudian bagaimana cara memulihkan itu? Karena manusia tidak mampu memulihkan kehormatan Allah karena dosa, maka diutuslah atau maka Allah menjadi manusia dan menebus manusia. Nah, kemudian kalau bicara soal Trinitas, konteksnya sebenarnya Anselmus ini melanjutkan persoalan dari konsili gereja awal, maksudnya dari Nikea dan Konstantinopel. Nah, pada masa Anselmus ya topik ini terus berjalan, terus dibahas, dan bagaimana tanggapan Anselmus bahwa untuk menjelaskan ini mereka, Anselmus sendiri mengatakan bahwa untuk memahami tentang Trinitas ini, atau mereka mengajarkan bahwa Trinitas ini pun bisa masuk akal, bisa dinalar, dan juga masuk bagaimana kita berbicara tentang Trinitas itu masuk dalam akal budi, bisa dinalar dan bisa ya demikian. Oh ya, kira-kira seperti itu berkaitan dengan konteks sejarah teologi dari Anselmus. Baik saudara-saudari, tadi kita sudah dengarkan berkaitan dengan latar belakang atau riwayat Santo Anselmus, lalu yang kedua sejarah teologi dari Anselmus. Sekarang kita akan masuk ke inti pemikiran dari Anselmus, yaitu berkaitan dengan kristologi Trinitas dari teologinya. Maka di samping saya sudah ada materinya, silakan saudara untuk menjelaskan. Oke, baik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang metode teologi dari Anselmus. Metode teologi dari Anselmus berpedoman pada prinsip fides quaerens intellectum atau iman yang mencari pemahaman. Nah, metode ini bertumpu pada keyakinan bahwa doktrin Kristen hidup di dalam ketegangan antara yang imanen dan yang transenden. Iman dimungkinkan karena ia masuk akal. Oleh karena itu, menyelidiki rasionalitas iman sangatlah penting. Namun, iman juga masuk akal karena objek ilahinya berada di luar nalar manusia, di alam yang tak terlukiskan. Ketertarikan Anselmus dalam menghubungkan akal budi dengan iman telah membawanya untuk tradisi yang sangat panjang, terutama dalam 1 abad terakhir, dalam mempertimbangkan bagaimana dia cocok ke dalam diskusi yang lebih luas tentang hubungan antara iman dan akal budi. Setidaknya ada beberapa poin yang dicetuskan oleh beliau. Yang pertama, iman sebagai titik awal atau praduga. Bagi Anselmus, iman bukanlah sesuatu yang dicapai setelah akal budi selesai bekerja. Namun sebaliknya, iman adalah praduga akal, praanggapan akal budi yang menyediakan konteks utama di mana akal budi berproses. Lalu yang kedua, akal budi bukan untuk membuktikan tetapi memahami tujuan akal budi. Untuk memahami. Tujuan akal budi bukanlah untuk menciptakan iman, melainkan untuk menyelidiki rasionalitas dari apa yang sudah diimani. Anselmus tidak mencari alasan telanjang yang bebas dari keyakinan, tetapi berupaya menunjukkan betapa konsisten dan rasionalnya alasan-alasan di balik imannya. Lalu yang ketiga, bukan dikotomi. Metode Anselmus tidak melihat iman dan akal budi sebagai dikotomi atau dua hal yang bertentangan. Keduanya bukanlah mitra dialog yang perlu berkompromi, melainkan iman adalah konteks yang lebih besar tempat akal bekerja. Lalu yang terakhir, ketegangan antara yang imanen dan yang transenden. Metode ini hidup dalam ketegangan. Di satu sisi, iman dimungkinkan karena ia masuk akal dan diselidiki secara rasional. Di sisi lain, iman juga masuk akal justru karena objek ilahinya atau Tuhan pada akhirnya berada di luar nalar manusia. Nah, itu berhubungan dengan metodenya. Lalu yang kedua, kita melihat argumen kristologi Trinitas dari Anselmus. Nah, setidaknya argumen dasar Anselmus berfokus pada kebutuhan rasional dan logis
akan inkarnasi untuk menyelesaikan masalah penembusan dosa manusia. Metode Anselmus seperti yang saya katakan tadi menggunakan akal budi untuk menjelaskan mengapa Allah harus menjadi manusia sebagai jawaban atas keberatan kaum tidak percaya. Nah, apa persoalan dalam kristologi? Yang pertama, hutang dan dosa manusia. Anselmus berargumen dengan dimulai dari kondisi manusia. Ketika manusia berdosa, ia menjatuhkan ciptaan Tuhan yang digambarkannya seperti mutiara yang jatuh ke dalam lumpur. Dosa ini menciptakan hutang yang harus dibayar lunas kepada Allah. Agar manusia yang kotor karena dosa dapat dibersihkan dan dipulihkan ke tempatnya semula, harus ada balasan atau pembayaran yang setimpal atas dosa tersebut. Nah, jawaban Anselmus dari tesis ini yang pertama di sini menjadi inti dari kristologis Anselmus. Anselmus berargumen bahwa pembayaran hutang ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sekaligus Allah dan sekaligus manusia. Nah, yang pertama, mengapa harus manusia? Karena manusialah yang berhutang, maka yang membayar adalah seorang wakil atau representasi dari umat manusia. Penebusan menuntut adanya identitas dalam alam antara penebusan dan yang ditebus. Makhluk lain seperti malaikat tidak bisa mewakili manusia. Lalu yang kedua, mengapa harus Allah? Hutang dosa manusia begitu besar sehingga manusia sendiri tidak mampu membayarnya. Hanya Allah sendiri yang cukup besar untuk membayar utang tersebut secara penuh. Nah, oleh karena itu satu-satunya solusi yang rasional adalah peristiwa inkarnasi, yakni pribadi ilahi mengambil rupa seorang manusia agar ia dapat bertindak sebagai manusia dan dengan kemampuan sebagai seorang Allah. Lalu yang kedua itu mengenai Trinitas. Nah, persoalannya adalah mengenai keadilan. Yang pertama itu mengenai keberatan. Nah, ini beberapa pertanyaan yang muncul ya dalam dialognya dengan Boso, yakni lawan bicaranya. Keberatan yang pertama demikian: jika Allah dalam arti Allah Bapa adil, bagaimana mungkin ia menghukum anaknya yang paling adil, yakni Yesus, untuk mati bagi para pendosa yang bersalah? Nah, paradoksnya yang kedua, jika Allah menghukum yang tidak bersalah dan membebaskan yang bersalah, di manakah keadilannya? Dan jika Allah Maha Kuasa, mengapa ia tidak bisa menyelamatkan pendosa tanpa harus menghukum anaknya? Nah, jawaban dari Anselmus yakni merujuk pada rasionalitas dan kesesuaian. Anselmus berargumen bahwa sudah sepantasnya jika yang pertama, sama seperti dosa masuk ke dunia melalui ketidaktaatan manusia, yakni Adam, maka pemulihan harus datang melalui ketaatan seorang manusia, yakni Kristus. Lalu yang kedua, sama seperti dosa yang menyebabkan kutukan berasal dari seorang wanita, yaitu Hawa, maka sudah sepantasnya dia yang menyelamatkan kita berasal dari seorang wanita juga, yaitu Maria. Lalu yang ketiga, sama seperti iblis menipu manusia melalui apa yang tergantung di pohon buah, ya kejatuhan manusia dalam kisah penciptaan, maka sudah sepantasnya iblis dikalahkan oleh dia yang digantung di pohon salib, yakni Kristus. Nah, secara singkat argumen Anselmus adalah bahwa inkarnasi atau kristologi bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan solusi yang paling rasional dan adil secara kosmis untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah, yakni Trinitas, yang dilanggar oleh dosa manusia. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari Anselmus ya mengenai kristologi dan Trinitas, Frater. Oh ya, terima kasih saudara sudah menjelaskan dengan sungguh detail berkaitan dengan argumentasi dasar pemikiran Anselmus tentang kristologi dan Trinitas. Tadi kita sudah mendengarkan tentang teologi dari Anselmus. Sekarang ya saya akan coba memberikan apresiasi dan kritikan terhadap Anselmus. Yang pertama berkaitan dengan apresiasi. Kami sepakat dengan pemikiran Anselmus terutama berkaitan dengan
fides quaerens intellectum atau iman yang mencari pemahaman. Karena bagi Anselmus fides quaerens intellectum ini adalah dasarnya rasio. Namun rasio yang ditekankan Anselmus di sini adalah bukan untuk membuktikan tentang kebenaran iman, tetapi lebih kepada bagaimana kita mencari pemahaman tentang kebenaran-kebenaran yang sudah kita terima melalui pewahyuan dan iman. Lalu yang kedua, apresiasi juga tentang pemikirannya atau karyanya tentang cur deus homo atau mengapa alam menjadi manusia. Karena dengan itu berarti di situ Anselmus menekankan tentang peran dari ketiga pribadi, yaitu Bapa sebagai yang merencanakan, Putra sebagai yang melaksanakan, dan Roh Kudus sebagai yang menyempurnakan. Namun di balik apresiasi ada juga kritikan yang kami mau sampaikan, yaitu berkaitan dengan bahwa Anselmus itu lebih mengandalkan rasionya. Hal ini dapat kita lihat di karyanya berkaitan dengan Monologion yang membahas mengenai refleksi tentang sifat Allah. Jadi dalam karyanya itu Anselmus lebih dominan menggunakan atau berpatokan pada rasio dan tidak mereferensi kepada kitab suci yang adalah sumber iman itu sendiri. Maka kira-kira seperti itu berkaitan dengan apresiasi dan kritikan. Ya, itulah video atau penjelasan singkat berkaitan dengan konteks pemikiran dari Anselmus tentang Kristologi dan Trinitas. Sekian dan terima kasih.